Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi, mahasiswa STAN Majene, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5, akan memaparkan makalah mengenai manajemen waktu dalam mata kuliah manajemen Quran. Baiklah, sebelum masuk dalam pembahasan, adapun pendahuluan, yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang berisi petunjuk tentang prosedur bagaimana seharusnya manusia menjalankan segala aktivitas kehidupannya, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Sebagai kitab petunjuk, Al-Quran memuat nilai-nilai manajemen di dalamnya, yang apabila manusia berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut, maka tidak hanya kebahagiaan dunia yang optimal, bahkan kebahagiaan ukhrawi pun akan dapat diraih. Tidak jarang manusia mendapatkan hasil yang kurang optimal setelah melakukan suatu pekerjaan. Bahkan ada juga yang tidak membawa hasil sama sekali. Justru kerugian yang menimpanya. Karena merasa kurang optimal dan rugi, seringkali mereka mengekspresikan rasa kekesalan itu dengan menyalahkan waktu yang ditandai dengan kalimat waktu sial. Begitupun sebaliknya. Jika hari itu berhasil, keluar dari mulut mereka istilah waktu mujur. Dari sinilah muncul ungkapan waktu yang dikambing hitamkan. Nampaknya, minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai manajemen yang seharusnya menjadi asas dalam kehidupan menjadi faktor utama dan penghambat hasil yang sempurna itu, terutama dalam memahami konsep waktu dan pengelolaannya secara optimal dan efektif. Bagaimana cara seseorang mengelola waktunya akan berimplikasi pada baik atau tidaknya hasil yang akan didapatkan jika yang baik dan segala aktivitas yang dilakukan ikut optimal. Berbeda halnya dengan seseorang yang tidak dapat mengelola waktunya dengan baik dan terjangkit virus pencuri waktu akan selalu menemui kegagalan dalam melakukan segala aktivitasnya. Oleh karena itu, berangkat dari problem tersebut, saya ingin mengidentifikasi seperti apa sih konsepsi waktu dan bagaimana manajemen waktu dalam Al-Quran itu sendiri. Sehingga dari sini saya sebagai penulis maupun para viewers dapat bersama-sama memahami apa isi makalah ini yang saya bawakan. Baiklah, masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, konsepsi waktu dalam Al-Quran, dan yang kedua, manajemen waktu dalam Al-Quran. Nah, yang pertama, konsepsi waktu dalam Al-Quran. Secara etimologi, kata waktu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waktun, yang berakar kata dari waqata yakutu wattan, artinya menentukan waktu. Kata waktu memiliki 4 makna dari segi bahasa. Pertama, waktu merupakan seluruh rangkaian saat yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang. Kedua, waktu juga bisa bermakna saat tertentu untuk menyelesaikan sesuatu. Ketiga, waktu adalah kesempatan, tempo, atau peluang. Keempat, waktu diartikan sebagai ketika atau saat terjadinya sesuatu. Kata waktu dalam Al-Quran menunjukkan batasan tertentu dalam menyelesaikan sesuatu, sehingga Al-Quran seringkali menggunakannya dalam konteks kadar tertentu dari satu masa. Waktu adalah salah satu dari sekian banyak nikmat Allah yang sangat berharga dan wajib disyukuri. Tanda-tanda kekuasaan Tuhan ini diberikan kepada manusia secara merata dan menyeluruh. Kaya, miskin, penjahat, dan ahli ibadah mendapatkan deposito yang sama dalam waktunya, 24 jam, 1440 menit, 86.400 detik per harinya. Disebutkan waktu dalam Al-Quran dengan berbagai derivasi bentuk dan redaksi yang menunjukkan cukup menjadi bukti betapa penting dan urgennya peran waktu dalam kehidupan manusia. Berkali-kali bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu agar manusia dapat merenungkan, memahami, dan memanfaatkan waktu yang menyertainya dengan kegiatan positif dan bermanfaat. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa permulaan surat seperti surat Al-Lail, Ad-Duha, Al-Fajar, dan Al-Asr. Al-Quran menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat memanfaatkan waktunya dengan baik,
mengisinya dengan berbagai kegiatan positif dan bermanfaat terkungkung dalam wadah kerugian. Nah, yang kedua, manajemen waktu dalam Al-Quran. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu management, dengan kata dasar manage, artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, atau memperlakukan. Sedangkan term waktu bisa berarti kesempatan, tempo, atau peluang. Jadi gabungan dari dua kata ini dapat diartikan sebagai mengatur atau mengelola kesempatan, tempo, atau peluang. Sementara dalam pengertian terminologi, manajemen waktu dapat diartikan sebagai keterampilan mengatur waktu agar berhasil mencapai cita-cita atau tujuan hidup positif yang diinginkan. Waktu adalah sesuatu yang urgent dalam Islam. Ada banyak keterangan yang menekankan perlunya pengelolaan waktu secara efektif, baik dalam Al-Quran, hadis, perkataan sahabat, tabi'in, serta para ulama. Seseorang yang tidak dapat mengelola waktunya dengan baik disebut sebagai orang yang merugi dalam Al-Quran. Sebaliknya, Islam sangat mengharapkan karakteristik seorang muslim sebagai pribadi yang menghargai waktu. Seorang muslim tidak patut dimotivasi orang lain untuk mengelola waktunya, sebab hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Quran menawarkan beberapa langkah yang dapat menjadi solusi seseorang bisa terselamatkan dari pencuri-pencuri waktu dan terbebas dari wadah kerugian. Yang pertama, menerapkan pola berpikir investasi, atau kata lain, planning. Istilah investasi di sini diartikan sebagai pola pikir jangka panjang. Di antara hal yang sangat ditekankan dalam Al-Quran, bahkan diperintahkan adalah perlunya perencanaan yang cermat untuk menghadapi situasi yang akan datang ke depannya. Meskipun dalam hal ini menentukan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, kita dapat melihat dengan jelas pentingnya investasi perencanaan dalam hidup. Yang kedua, menerapkan sikap produktif dan disiplin. Sikap produktif dan disiplin sangat dibutuhkan agar tercipta sebuah keteraturan hidup. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang memberikan pesan tersurat ataupun tersirat agar manusia hendaknya bersegera dalam gerak dan langkahnya untuk memanfaatkan waktu seefektif mungkin dan menjauhi sikap berleha-leha atau menunda-nunda suatu pekerjaan yang sepatutnya bisa dikerjakan dalam waktu keadaan normal. Waktu salat fardu yang ditentukan dalam sehari semalam dijadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cara dalam membentuk pola kedisiplinan para sahabat. Dari sini dapat dipahami bahwa semangat manajemen yang disampaikan oleh ayat ini yaitu berupa pentingnya menerapkan sikap disiplin dalam segala aktivitas kehidupan. Nah, yang ketiga, membagi waktu secara efektif. Salah satu ciri manajemen Islami yang menjadi pembeda dengan manajemen lainnya adalah adanya sistem pembagian waktu dalam teknisnya. Manajemen modern ala barat menciptakan manusia-manusia pekerja yang bekerja hingga larut malam sehingga jarang sekali punya kesempatan berkumpul dengan keluarga dan melaksanakan kehidupan sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan seorang muslim, ia harus dapat mengefisienkan dan menyeimbangkan antara waktu ibadah yang sifatnya ukhrawi dan waktu istirahat dan bekerja yang sifatnya duniawi. Keduanya harus beriringan, bukan meninggalkan salah satunya. Nah, lanjut yang terakhir, yang keempat, yaitu mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa waktu adalah modal utama bagi manusia. Apabila tidak diisi dengan kegiatan positif, maka ia akan berlalu begitu saja. Baik buruknya hasil yang akan didapatkan tergantung dari baik atau buruknya usaha seseorang. Dalam Islam tidak ada istilah waktu sial atau waktu mujur, sebab waktu bersifat netral. Lebih lanjut lagi, Pak Quraisy menegaskan bahwa ada 4 hal yang harus dilakukan oleh seseorang agar ia berhasil keluar dalam wadah kerugian, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Demikianlah pemaparan materi makalah saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.